Akhirnya malam yang ditentukan dalam undangan pesta dansa di Vernon Hill tiba. Semua di rumah sibuk mempersiapkan acara kecuali Louis yang sekedar mengikuti perintah ibunya. Louis merasakan perubahan dalam dirinya. Yang sebelumnya suka atau menikmati saja pesta mewah bersama teman-temannya, dikelilingi banyak wanita yang berusaha menarik perhatian mereka dan mau melakukan apa saja untuk menyenangkan mereka. Namun akhir-akhir ini rasanya dia tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Bahkan sekarang untuk pestanya sendiri, dia harus digerakkan oleh ibu dan sepupunya. Emma Adler dan Dave Adler adalah putra dan putri dari kakak Grace Baylor. Mereka berdua ikut keluarga Baylor karena keduanya kehilangan ayahnya dan kurang mampu, sehingga keluarga Arthur Baylor mengasuh dan merawatnya sejak kecil. Usia mereka 3 dan 2 tahun lebih muda dari Louis. Namun setelah beranjak dewasa, Louis menjadi anak yang baik, pintar, dan bisa belajar banyak dan meneladani ayahnya dengan baik. Dia selalu tertarik pada pengetahuan politik dan bisnis. Sementara Emma dan Dave malah menjadi remaja manja yang sangat suka memanfaatkan kekayaan keluarga Baylor. Mereka merasa kedudukannya istimewa dibanding teman-teman sepermainannya. Mereka juga merasa kedudukan di hadapan pelayan rumah jauh lebih tinggi sehingga suka memerintah seenaknya. Padahal Louis bersikap halus dan perhatian pada para pelayan dan pengawalnya. Sifat mereka sangat berbeda. Kesukaan Dave dan Emma hanya berpesta di bar, di klub, atau di rumah-rumah mewah termasuk di Vernon Hill. Mereka tidak peduli dan tidak tertarik untuk belajar ataupun bekerja. Emma sudah lama memendam rasa pada Michael Howard, namun Michael Howard tidak terlalu memperhatikannya. Di pesta dansa ini, dia berusaha mendekati Michael dan bertekad mendapat kesempatan untuk berdansa dengannya. Lalu malam itu, satu persatu tamu undangan hadir di Vernon Hill. Laura Bennett menjadi ikon pesta kelas atas. Dia suka berdandan mewah, bahkan cenderung berlebihan di setiap pesta. Apalagi ini pesta lelaki pujaannya. Tentu dia berusaha tampil maksimal. Bahkan untuk pesta ini dia mengenakan mahkota berlian seperti yang biasa dikenakan keluarga kerajaan. Brenda Butler yang selalu berusaha mendapat perhatian Grace Baylor dan mau melakukan segala perintahnya agar bisa tetap berteman, malam itu hadir membawa teman kencan, seorang pria setengah tua. Teman-teman Louis seperti Edith, Maud, Philip juga berdatangan. Ada yang membawa teman kencannya, ada juga yang datang sendiri. Lalu datang juga pasangan kesayangan Moldena, Edward dan Mary. Mary tampil anggun dan cantik dengan gaun berwarna hijau dan perhiasan berlian yang indah. Louis menyambut teman-temannya yang hadir dengan sukacita. Laura Bennett yang merasa memiliki Louis pun mendampingi di sisinya menyambut para tamu. Mereka yang hadir langsung memberikan ucapan selamat ulang tahun pada Louis. Di tengah keramaian itu, Louis bertanya-tanya dalam hatinya, akankah dia datang? Dan pertanyaan di hati Louis pun tak lama terjawab. Jack dan Helen turun dari kereta kuda lalu berjalan ke pintu masuk. Seperti orang-orang lain yang baru pertama datang ke Vernon Hill, Helen takjub melihat keindahan bangunan dan taman di Vernon Hill. Dia melihat sekeliling dengan decak kagum saat berjalan masuk. Jack mengenakan setelan berwarna coklat melangkah percaya diri di samping Helen. Helen mengenakan gaun berwarna merah muda yang cukup sederhana, namun sangat anggun, dipadu dengan kalung mutiara dan hiasan rambut kecil, membuat penampilannya malam itu sangat memukau tanpa terlihat berlebihan. Louis berdiri terpaku saat melihat Helen melangkah masuk ke ruangan pestanya, terpana menatap kecantikannya. Dia bahkan tidak mau memperhatikan ada Jack yang berdiri di samping Helen. Lalu Helen mengucap selamat ulang tahun pada Louis dan melangkah masuk ke ruang pesta. Saat baru memasuki ruang pesta, Helen melihat Mary yang sedang menggandeng manja lengan Edward. Dia langsung membalikkan badan menghindari pemandangan itu. Tapi ternyata Edward melihat kehadiran Jack dan langsung memanggil dan mendekatinya. Edward tidak mengira wanita di samping Jack yang sedang membelakangi mereka adalah Helen. Edward sangat terkejut saat Helen membalikkan badan lagi dan menyapa Mary. "Helen, aku senang sekali kau juga hadir di sini," seru Mary. "Aku juga," sahut Helen. Edward hanya bertanya-tanya dalam hatinya. Mungkinkah Jack dan Helen? Perbincangan para tamu terhenti saat diumumkan dansa akan dimulai. Akan ada beberapa sesi dansa yang dipermainkan. Pertama dansa dengan pasangan masing-masing, lalu dansa swing di mana setiap berganti musik, maka harus bertukar dengan pasangan yang di dekatnya,
Lalu terakhir, dansa spesial untuk yang berulang tahun. Dia akan memilih pasangan dansanya, siapapun dan berapapun yang diinginkan. Semua peserta pun bersorak gembira setelah mendengar pengumuman itu. Tapi Helen hanya kebingungan mendengar aturan-aturan itu. "Jack, kau harus mengarahkan dan memberitahu apa yang harus kulakukan," bisik Helen pada Jack. "Tenang saja, yang penting sekarang kau berdansa denganku dulu sesuai aturan pertama. Nanti sambil aku beritahu," jawab Jack. Dari kejauhan, Brenda Butler memandang Jack dengan penuh emosi. Jack menolak menemaninya ke pesta dansa ini, tapi malah datang dengan Helen. Apa dia pikir dia bisa mencampakkanku begitu saja setelah menemukan Helen Green? Brenda mengutuk dalam hatinya. Laura Bennett yang selalu mengejar Louis pun tidak mau kalah. Dengan segala cara dia menggandeng dan tak mau melepas Louis. Sementara Louis seperti biasa menganggap tingkah Laura seperti anak kecil yang belum bisa berpikir jernih. Louis berdansa sebentar dengan Laura dan memberi isyarat tegas bahwa tidak ada apa-apa antara mereka. Lalu Louis menerima ajakan berdansa dari beberapa wanita yang mendekatinya di pesta itu untuk menghormati tamunya. Louis berdansa sekenanya seiring musik sambil melirik ke arah Helen yang sudah berdansa dengan Jack. Namun, Louis bisa melihat tidak ada hubungan spesial antara Jack dan Helen dari bahasa tubuh dan tatapan mereka saat berdansa. Edward juga berkali-kali mencuri pandang ke arah Jack dan Helen. Saat bertemu pandang, Edward dan Helen pun membuang muka. Mereka berdua tidak bisa menutupi, masih ada rasa yang terpendam, namun tak bisa ditunjukkan. Dan keduanya juga sedang bergelut dalam hati untuk merelakan melihat mereka masing-masing telah bersama orang lain. Namun Edward juga tidak yakin ada hubungan lebih dari teman antara Jack dan Helen saat melihat mereka bersama. Tibalah sesi kedua di mana pasangan bisa bertukar dengan pasangan lain di dekatnya. Saat masuk sesi itu, Mary menyeret Edward untuk berdekatan dengan Jack dan Helen. Mary merasa lebih baik dengan Helen daripada melihat wanita-wanita lain yang genit dan mencari perhatian untuk harus bertukar Edward. Musik pun berganti sehingga Mary berdansa dengan Jack dan Edward dengan Helen. Edward hanya terdiam memandang Helen, tapi berusaha tidak melihat mencolok. Helen juga diam menunduk, namun hati keduanya dipenuhi berbagai rasa. Sementara Jack dan Mary berdansa dengan ceria dan sama-sama tertawa seiring musik riang yang dimainkan. Akhirnya, Edward membuka pembicaraan. "Kau cantik sekali." Helen merasa wajahnya merona lalu menunduk. "Jangan memulai." "Apa memuji pun aku tidak boleh." Edward tertawa. "Aku sudah memikirkan apa yang kita bicarakan dan ya, aku akan menuruti perintahmu untuk membahagiakan Mary dan melupakan semua yang pernah kita lalui," bisik Edward sambil tetap berdansa. "Bagus kalau begitu," jawab Helen. Namun hatinya terasa perih sekali harus bersiap menghadapi kenyataan itu. Lalu musik pun berganti menjadi sebuah komposisi yang syahdu dan romantis. Seharusnya mereka kembali menukar pasangan. Namun Edward malah menarik Helen menjauh dari Mary dan Jack. "Kau ingat musik ini? Sepertinya kita pernah berdansa di barak dengan iringan musik ini," ucap Edward. "Oh iya, saat merayakan hari jadi kapten waktu itu." Helen pun mulai tertawa. Edward memejamkan mata mengenang masa itu. "Sepertinya ini pertama kali kita berdansa dalam suasana pesta dan pakaian seperti ini." Helen tersenyum. Dia ingat selama ini hanya pernah berdansa dengan Edward dalam kondisi darurat dengan pakaian seragam perawatnya. "Iya benar," jawab Helen. Lalu mereka berdua seolah tenggelam dalam kenangan masa lalu, seolah mereka sedang berada di dunianya sendiri dan tidak ingat ada orang lain di sekelilingnya. Edward dan Helen bertatapan dan berpegangan dengan sangat mesra dan dekat. Tanpa disadari, Mary yang heran karena mereka malah menjauh saat lagu berganti, menjadi terdiam menatap mereka berdansa semesra itu. Dia merasa bahkan Edward sepertinya tidak pernah memberikan tatapan seperti itu pada dirinya. Dari arah lain juga ada yang menyadari keanehan itu. Louis bisa melihat ada sesuatu dari bahasa tubuh dan tatapan mata seseorang. Dia melihat cara memandang Edward dan Helen tidak biasa. Jack yang melihat Mary menyadari adanya situasi bahaya yang sedang terjadi dan dia merasa harus segera melakukan tindakan. Dia mendatangi Edward dan Helen lalu menarik tangan Helen. "Maaf Ed, aku harus mengambil gadisku," ucap Jack dengan senyum. Lalu dia membawa Helen menjauh dari Edward dan menjauh dari ruangan dansa itu. "Helen, apa yang kau pikirkan?"
Banyak orang di sini. Mary melihat dengan keheranan tadi. Maaf, aku terbawa suasana karena musiknya. Helen terdengar panik dan penuh sesal. Kenapa sulit sekali memisahkan kalian? Jack mendesah sambil berkacak pinggang. Kuharap Mary tidak curiga, ujar Helen. Mary memang lugu. Semoga Edward bisa memberi alasan yang bagus agar dia tidak curiga. Apa sebaiknya kita pulang saja, Jack? Terserah kau saja. Tapi Louis sudah berpesan aku tidak boleh melarikan diri. Sepertinya dia hafal kebiasaanmu ya. Helen terduduk di kursi di luar ruang pesta itu. Nafasnya terasa berat. Dia bingung harus lari atau melanjutkan. Tapi karena berusaha menghormati tuan rumah, dia pun memutuskan lanjut dan berdansa dengan Jack, namun menjauh dari posisi Edward. Tak lama kemudian sesi kedua pun berakhir dan tamu diberi waktu istirahat sejenak. Laura langsung mendatangi dan bertanya pada Louis yang pada 2 sesi sebelumnya sudah berganti pasangan dansa berkali-kali dengan wanita selain dirinya. Kau akan memilihku di sesi terakhir nanti kan? Aku mau kau hanya memilihku, ucapnya tanpa menahan diri. Tidak, maaf Laura, sebaiknya kau tidak menempeliku terus. Banyak orang yang sudah salah mengira kita punya hubungan serius. Louis memanfaatkan kesempatan itu untuk menegaskan sikapnya. Apa maksudmu? Apa kita tidak punya hubungan serius? Tentu tidak, kita hanya berteman. Bagaimana kau bisa mengira seperti itu sih? Jawab Louis. Dia sudah tidak bisa menahan diri. Selama ini dia merasa kasihan pada Laura terus, yang akhirnya justru menjadi kesalahpahaman besar. Laura menahan tangis lalu berdiri di sudut ruangan pesta. Saat musik ketiga mulai dimainkan, para peserta kembali berdansa. Para wanita yang sendiri sangat berharap Louis akan memberi kesempatan meskipun sebentar saja untuk berdansa dengannya. Bahkan mereka yang sudah berpasangan juga berharap mendapat sedikit kesempatan itu. Namun saat musik mengalun, pandangan Louis hanya tertuju ke satu arah. Dia langsung menghampiri dan memegang tangan Helen yang saat itu belum bergerak untuk berdansa. Kemudian Louis membawanya ke tengah di ruang dansa. Semua mata pun memandang mereka. Helen hanya bisa mengikuti sambil melihat sekeliling pada mata-mata yang sedang menatapnya dan menjadikannya panik. Tenang, kau tidak sedang diculik pangeran kegelapan untuk disekap dalam menara di kastilnya, ucap Louis tertawa melihat kepanikan Helen. Orang-orang menatap kita. Memang sudah sewajarnya, jawab Louis santai. Lalu keduanya pun mulai berdansa seiring musik. Banyak wanita mendekat berharap untuk menjadi giliran selanjutnya. Kau datang bersama Jack Brown? Apa kalian sudah lama saling mengenal? Tanya Louis. Helen kebingungan bagaimana menjelaskan hubungan dengan Jack tanpa harus menyinggung Esseles. Iya, Jack pernah jadi pasien Dr. Bloomwood, lalu kami berteman. Dia terpaksa berbohong dan tergugup menjawab. Aku menyesal kenapa tidak pernah menjadi pasien Dr. Bloomwood, sehingga bisa mengajak perawatnya sebagai pasangan dansaku, ujar Louis sambil tertawa. Sekarang aku menjadi pasangan dansamu? Ya. Terakhir bukan berarti yang terburuk kan? Tapi di sesi ini kau bebas memilih berapapun dan siapapun pasangan dansa kan? Kudengar tadi begitu aturannya. Jadi aku bukan yang terakhir, Helen menimpali. Tidak, aku tidak akan memilih siapapun lagi. Apa tenagamu tidak kuat untuk menghabiskan satu sesi ini? Louis bertanya setengah membalas ejekan Helen saat pergi bersama di Penville. Helen hanya tertawa sambil menunduk mendengarnya. Louis menatap lekat Helen yang menjadi salah tingkah. Dia berusaha menahan diri untuk tidak memeluk dan mendekap ke dadanya karena sedang menjadi pusat perhatian. Helen, beberapa hari lalu aku berkeliling sendiri ke pinggiran kota Modena. Untuk apa kau pergi sendiri? Aku hanya ingin berkelana. Setelah dari Pineville, aku merasa seperti harus lebih banyak menelusuri berbagai sisi di Modena. Jelas Louis. Apa ada yang menarik saat kau berkelana itu? Ya, ada satu pedesaan mirip Pineville. Tapi ada satu desa yang sangat indah, Wellmont. Dia ada di perbatasan sebelah timur, dikelilingi pegunungan. Pemandangannya sangat indah, tapi kondisi pemukimannya kurang baik. Aku baru mendengar namanya. Sepertinya aku belum pernah ke sana. Iya, memang itu desa yang sangat terpencil, ucap Louis. Aku ingin mengajakmu berkuda ke sana suatu hari. Helen bingung harus menjawab apa. Bagaimana? Ya, aku lihat dulu kapan bisa, jawab Helen dengan ragu sambil berusaha tersenyum. Sepanjang dansa itu tatapan Louis tidak pernah teralihkan dari Helen. Hal itu tidak terlepas dari perhatian beberapa orang di sekitarnya. Jack bisa memahami bila Louis sebagai lelaki normal merasa tertarik pada Helen, bahkan mungkin lebih dari itu. Dari sudut lain, Edward juga memperhatikan.
bisa melihat dan menduga apa yang sedang dirasakan Louis. Dan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Sesuatu yang sebelumnya dia merasa belum siap, kini dia harus hadapi. Edward merasa terpukul, dadanya terasa berat dan dia tidak mengira sepahit itu rasanya. Dalam benaknya dia berhayal, seandainya aku bisa memutar kembali sang waktu. Setelah pesta selesai, semua kembali ke kediaman masing-masing. Jack membuka pembicaraan dalam kereta menuju perjalanan pulang bersama Helen. Sepertinya sang pangeran Farenhill sangat menginginkanmu malam ini, ucapnya sambil tersenyum. Maksudmu? Louis Baylor, pandangannya tidak teralihkan darimu saat berdansa tadi. Ah, kau mengada-ngada. Sebagai pria yang cukup berpengalaman, aku bisa melihat itu. Mungkin hanya kesenangan sesaat di pestanya ini. Aku tidak mau berpikir macam-macam, karena itu tidak mungkin. Bagaimana kalau memang benar? Kau selalu menggodaku, Jack. Kenapa tidak mungkin? 1, aku baru selesai dengan Edward. Aku tidak mau mengulang cerita serupa dengan keluarga kelas lain di Modena. 2, ku dengar dia akan bertunangan dengan Laura Bennett. Hah? Dari mana kau dengar itu? Nyonya Bloomwood. Sepertinya tersebar di klub ibu-ibu, jawab Helen. Jack tertawa. Mana mungkin, ucap Jack. Kau lihat sendiri kan, tadi dia selalu di samping Louis. Mungkin ibu-ibu tidak tahu apa yang ada di balik semua itu. Memangnya seperti apa? Helen penasaran. Louis dan Laura berteman sejak kecil. Laura memang terobsesi padanya. Mungkin Louis membiarkan Laura bertingkah begitu selama ini karena menganggapnya agak gila. Kau sembarangan bicara, bentak Helen. Itu benar. Kau mau tahu satu rahasia yang sudah tersebar luas di kalangan kami kaum pria? Apa itu? Helen mulai menunjukkan rasa penasarannya. Lalu Jack berbisik ke telinga Helen. Kalau cemburu karena melihat Louis berkencan dengan wanita lain, atau karena kesal dengan sesuatu, dia mengajak tidur sembarang pria. Mungkin sudah belasan pria yang pernah melakukan dengannya. Hah? Helen membuka lebar mata dan mulutnya lalu menutup dengan tangannya. Apa seperti itu kelakuan seorang lady, ucap Jack. Louis pasti juga sudah tahu hal itu, tapi ibu-ibu tidak ada yang tahu. Helen hanya terdiam, tidak berani berpikir macam-macam. Saat Jack menceritakan rahasia itu pada Helen di waktu bersamaan di suatu tempat, apa yang diceritakan Jack benar-benar sedang terjadi. Laura murka melihat Louis berdansa dengan Helen sepanjang sesi terakhir. Sementara itu di kereta kuda yang lain yang membawa Mary dan Edward. Edward terdiam dan murung sejak selesai pesta. Mary sebenarnya ingin bertanya setelah melihat Edward dan Helen berdansa, tapi dia sendiri bingung apa yang harus dipikirkannya. Namun sekarang Edward malah terdiam dan murung, pandangannya kosong keluar jendela kereta. Sepanjang perjalanan mereka tidak banyak bicara. Pagi menjelang setelah pesta di Farenhill usai, namun berbagai peristiwa yang terjadi dalam pesta itu meninggalkan kesan bermacam-macam pada semua orang yang terlibat di dalamnya. Salah satunya di Farenhill, tempat berlangsungnya pesta. Keluarga Baylor sedang makan pagi bersama di ruang makan utama. Louis nampak ceria saat masuk ke ruang makan, bergabung dengan ayah dan ibunya. Grace memperhatikan hal itu. Nampaknya kau senang sekali hari ini, padahal kemarin sebelum pesta kau cemberut dan terlihat malas, ucap Grace. Louis tersenyum sambil melangkah ke meja makan. Bagus kan? Lalu mencium pipi ibunya sambil mengatakan, terima kasih sudah mengadakan pesta ini. Apa kita perlu sering mengadakannya? Arthur menimpali. Oh tidak, cukup sekali itu saja, jawab Louis. Lalu saat tengah makan, Grace bertanya, Louis, siapa yang berdansa denganmu terakhir semalam? Dia sangat cantik ya. Louis tersenyum mendengar komentar ibunya. Itu Helen. Dia adalah keponakan James Howard. Hah? Grace mengerutkan dahinya sedikit terkejut. Iya, dia putri Julia Howard. Grace menaruh sendok dan garpunya di piring lalu minum. Seolah ada satu kata yang menyambar telinganya bagai petir dan membuat tenggorokannya tersumbat. Bagaimana bisa dia ketinggalan informasi itu? Di klub Gardenia tidak ada yang membicarakannya, dan betapa berartinya nama itu di telinganya. Lalu Chris menoleh ke arah Arthur. Kau tahu tentang hal itu? Aku tidak tahu yang mana orangnya, tapi James memang pernah bercerita kalau keponakannya ada di Modena, jawab Arthur.
Berarti kau dan James pernah membahas tentang Julia? Oh, tidak. Dia hanya bercerita tentang keponakannya, sahut Arthur dengan tertawa. Louis tersenyum melihat ibunya yang cemburu dan ayahnya yang menjadi gugup. Lalu Grace beralih menatap Louis. Apa kau menyukainya? Iya, Louis menjawab dengan singkat dan jelas. Arthur tidak mengucapkan apa-apa. Dia hanya minum dari gelasnya sampai habis. Grace pun hanya terdiam, namun benak mereka dipenuhi berbagai pikiran. Arthur sebetulnya sudah tahu tentang Helen. Saat dia tidak sengaja berpapasan dengannya di pesta pertunangan Mary, dia penasaran lalu bercerita pada James Howard bahwa ada wanita yang sangat mirip Julia. Lalu James menceritakan tentang keponakannya yang baru datang di Modena. Saat berdansa dengan Louis di pesta malam kemarin, diam-diam Arthur juga memperhatikan Helen dari atas balkon ballroom, seolah dia mengingatkan kembali Julia dan membuatnya hidup kembali. Saat muda, Arthur Baylor sangat mencintai Julia. Dia mengagumi semua pada dirinya. Dengan dukungan dari Clara Howard, Arthur yakin bisa memenangkan Julia walau harus bersaing dengan pria-pria lainnya. Sampai pada suatu hari dia menyatakan cintanya pada Julia dan melamarnya. Namun jawaban yang diperolehnya, "Maaf Arthur, aku telah menjalin hubungan dengan pria lain," jawab Julia yang sudah menjalin hubungan serius dengan Nicholas Green tanpa sepengetahuan orang tuanya. Seorang Arthur Baylor menjadi patah hati dan memutuskan untuk sendiri dalam waktu cukup lama, sampai dia bersedia menikahi Grace yang setia menantinya. Namun sampai saat ini, bayangan wajah Julia masih membayangi Arthur dan dia sangat bersedih saat tahu Julia wafat. Sementara itu di saat bersamaan di rumah besar lain di Casa Mansion, Mary masih teringat pada saat Edward berdansa dengan Helen. Tapi dia sendiri bingung. Masa harusnya aku tidak berpikir yang tidak-tidak? Mungkin mereka memang sedang terbawa suasana dan musiknya, pikir Mary menghibur diri. Tapi dia penasaran karena saat pulang, Edward menjadi sangat murung. Padahal sebelumnya saat berangkat, dia cukup ceria. Mary ingin bertanya pada Edward, tapi bagaimana menanyakan hal semacam itu? Mary menjadi bingung. Lalu pada malam hari di tempat lain, Brenda Butler berkumpul dengan teman-temannya di rumahnya dan berpesta, salah satunya dengan sahabatnya Nicole Brown. "Nicole, pesta semalam di Ferronville itu menjengkelkan sekali. Apa karena kau tidak bisa pergi dengan Jack? Tapi kau kan sudah mendapatkan Richard Bury," komentar Nicole sambil tertawa karena Brenda berhasil mendekati seorang duda kaya saat dia sedang dijauhi Jack. Jack keterlaluan. Dia menolak datang denganku, tapi datang dengan Helen Green. Hah? Nicole terkejut. Kau tidak tahu? Tidak, karena waktu Jack pergi, aku sedang di luar. Pantas tempo hari aku melihat Helen ke toko. Apa mungkin mereka... Entahlah, jawab Brenda lalu melanjutkan. Orang yang bernama Helen itu menyebalkan sekali. Mungkin dia merasa menjadi wanita tercantik di pesta itu dan layak menjadi pusat perhatian. Memangnya bagaimana? Dia datang dan berdansa dengan Jack, lalu berganti berdansa dengan Edward. Terlihat sangat mesra sekali padahal di dekatnya ada Mary. Lalu selanjutnya dia berdansa dengan Louis Baylor sepanjang sesi terakhir. Benar-benar membuatku muak. Brenda mengomel dengan nada beram. Nicole menggumam. Dia berpikir Helen akan menjadi pengganggu. Bila karena Helen Jack putus dari Brenda, itu akan menjadi hal yang sangat merugikannya. Brenda, kalau kau tidak suka hal ini dan tidak menyukainya, kita bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Bagaimana? Tanya Brenda. Pertama, aku perlu bantuanmu. Kau bisa mempertemukanku dengan Mary Howard? Ucap Nicole. Mary Howard? Kenapa harus bertemu dia? Apa hubungannya? Brenda merasa bingung. Kau akan tahu nanti. Bisakah? Aku tidak terlalu dekat dengan Mary Howard, tapi ya bisa saja. Kalau kau ada informasi, aku bisa mengajaknya bertemu di klub Gardenia. Brenda dan Nicole memang wanita yang tidak segan dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.